Alright, hello everybody, welcome back to TLT Podcast. And I want to say thank you so much everybody for listening to my podcast yang sebelum-sebelumnya yang masuk ke YouTube. Aku mau bilang terima kasih karena trafficnya luar biasa. Keren banget trafficnya. So aku cuma mau bilang untuk teman-teman semua yang ada di sini, aku mau bilang thank you yang sering nonton masuk ke TLT Podcast untuk dengerin episode-episodenya aku. I really do appreciate it karena trafficnya dilihat bukan bagus tapi wah keren deh pokoknya trafficnya. It's going up and aku are getting what you call watch time, dan aku juga are getting subscribers di dalam sini. I have a very fantastic news karena menurut aku kita sebentar lagi akan habis season yang pertama ya. Jadi I'm getting ready for season yang kedua, which is yang sekarang ini. Jadi it's a whole new set of topic yang aku bakalan ngobrolin di dalam TLT podcastnya ini. Jadi season yang kedua akan coming guys. Tapi season kedua itu cuma ada 5 episode. Jadi ntar kita lihat lah ya temanya seperti apa, ntar aku kasih tahu. Nah di akhir season yang pertama kalau udah selesai namanya 10 episode atau podcast, itu aku ada sedikit ini guys, ada sedikit satu apa kalau boleh bilangnya, aku bakalan podcast sendiri dan aku ada tema di situ, aku ada topik di situ yang kalian bisa dengerin. Nah, udah pasti topiknya seru, dan jadi setiap kali selesai season udah pasti ntar aku akan podcast sendiri di situ dan aku akan ngomongnya seperti kayak inspiring talk seperti kayak gitulah. Tapi aku sendiri, aku nggak undang siapa-siapa. Alright guys, okay, so good. So by the way, kalau kalian baru di dalam podcastnya ini, kalian baru nyampe, maksudnya kalau kalian baru tahu ada YouTube channelnya, terus ada podcastnya namanya TLT. My name is Ricky, saya hostnya dari podcastnya ini. Aku main satu aplikasi dan aplikasinya ini menurut aku it's really good. I mean ada advantage-nya, ada disadvantage-nya juga, tapi menurut aku bagus banget. And oleh karena itu that's why aku undang kayak special guest untuk datang ke TLT podcastnya ini untuk sharing sedikit lah mengenai aplikasinya dan juga apa bagus baiknya, dan juga kita bahas sedikit mengenai yang namanya life, mengenai kehidupan lah. Jadi santai-santai aja lah di sini ya. Okay, so for those of you guys are new or not new, kalau kalian regular customer yang balik lagi ke TLT Podcast, aku mau bilang terima kasih udah balik. Kalau kalian baru adalah jangan lupa untuk subscribe, and then jangan lupa untuk klik like di bawahnya itu, karena like-nya itu nggak bayar aku, tapi sebetulnya membantu channelnya ini untuk disebarin sama YouTube lebih jauh lagi dan lebih bagus lagi seperti itu. Alright guys, sebelum kita mulai, sebelum aku panggil guest starnya untuk hari ini, guest speakernya untuk hari ini, kita dengerin dulu yuk untuk bumpernya dari podcastnya ini. Let's go. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Okay, good, Grace. I'm back. So oleh karena itu, I've met someone, I think a special guest today, and I think she has a lot of things to share with you guys. Menarik sih, ngeliat timelinenya juga menarik banget yang ada di aplikasinya ini. Jadi kalian without any further ado, nggak nunda-nunda lagi deh, kita panggil aja dia orangnya untuk kita ngobrol dan kita sedikit tahu mengenai kehidupan. Bukan kehidupan sih, mungkin sedikit kita ngobrol aja di sini kayak warung kopi lah ya, dipikir di mana lah gitu warung kopi. Oke, kita panggil dulu yuk yang namanya Adinda. Adinda, halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, bagus. By the way, aku sebelum kita mulai, aku mau bilang terima kasih loh udah datang di dalam TLT Podcastnya ini. Terima kasih ya. Ini short notice banget, kayaknya aku DM terus bilang iya, langsung deh gas hari ini yang kita rekaman ya. Oke. Makasih by the way, aku tahu kamu pasti sibuk. By the way, kamu sibuk apa sih sekarang ini? Kayak Aku sih ininya ambil apa? part time-nya dari pagi itu. Oh, jadi kamu kerja? Iya. Aku Alright. Oke. kayak Oke. Kerja, oke. So aku mau nanya deh, dunia kerja tuh capek nggak sih Kak? termasuknya ya capek, cuman karena kita masih muda ya, jadi harus memperbanyak kerja gitu. Asik, betul ya. Daripada nganggur, waktunya habis dengan apa ya, mendingan cari uang lah seperti kayak gitu. Jadi uangnya juga bisa dipakai untuk kebahagiaan. Tapi pertanyaan aku nih pertama nih dari podcastnya ini, kayaknya langsung nih pertanyaannya ya. Uang itu membuat kakak happy atau enggak? Oh happy banget tentunya dong, apalagi hasil kerja aku sendiri.
Betul ya, happy banget ya. Jadi Benar. ya betul sih, setuju banget sih. Karena uang itu bisa membuat kita happy sih, betul setuju. Karena uang itu kita bisa memakai untuk sebagai tool sih menurut aku, sebagai benda. Uang itu bisa, ya karena uang itu benda ya, betul ya kak. Maksudnya sebagai benda yang bisa membawa kebahagiaan ke kita. Saya setuju banget sih oleh karena itu. So, kalau kakak sibuk nih seharian full, hari ini libur dong atau apa? Atau sekarang di kantor nih? Atau Ini maksudnya di tempat kerja? udah pulang sih, sebenarnya aku kan masuk jam 5 ya. Termasuk kerjanya tuh pulang jam 12. Oh, setengah hari. Ya, Wah, enak juga ya, enak juga. Dan itu setiap hari, Kak? jarang, kecuali kalau misalnya hotel lagi rame, kadang sampai malam. Oh, gitu. Oke, oke. Kak Dinda ini nama asli ya? Iya, sama. Aku nama aslinya Dinda Zaskia Putri, nggak apa-apa. Ah, oke, oke. So, nama aslinya nice. Oke. So, there you go guys. Nama asli loh, by the way. Alright, just to let you know. So, kalau mau nanya satu hal nih, kira-kira dari kota mana sih, Kak Dinda? Kalau aku dari kota Bogor. Wih, kota hujan guys. Bener gak sih, Kak? Dibilang kota hujan ya? Kota yang katanya hampir setiap hari hujan nih namanya kota Bogor ya. Kayaknya aku pernah sekali dua kali ke Bogor deh kalau nggak salah ya. Pernah sih. Ada Aston kan di situ ya, bener gak? Ada. Oh, kamu nginep di Aston ya, Kak? Iya, 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 aku pernah nginep, pernah baru aja, baru kayak 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 berapa hari yang ya kayak berapa hari yang lalu sih. Tapi ntar tanggal berapa ya? Tanggal 31 kayaknya aku balik lagi deh ke Boleh dong. Nginep di Loris Sentul. Langsung dia promosi guys. Iya, iya. Ya Aston itu kan perbatasan Sentul sama Bogor, betul ya? Betul. Ah, iya, 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 iya. Kayaknya aku balik lagi deh tanggal 30. Karena ada anak kerjaan, jadi aku bakalan stay ada di situ. Ntar kita pertimbangkan deh ya, karena barusan iklannya udah keluar dari tempat. Siapa tahu guys dapat diskon ya, dapat lebih murah. Enggak. Pertama tuh kata Dinda bilang, ya lah disuruh nginep minta diskon duluan gitu ya. Enggak bercanda. Jadi gini pertanyaan aku lah. Udah berapa lama main di apps ini? Aku sih dari 2021 ya. Cuman karena dulu sempat uninstall aplikasinya, jadi sekarang download lagi karena aku gabut Oh, gitu ngeliat HP gini-gini doang. oh sempet di uninstall. Iya, Kenapa tuh? Pasti nggak gini. Orang tuh kalau uninstall aplikasi udah pasti ada alasannya dong. bosen. Oh, jadi dengan aplikasinya bosen akhirnya udahlah uninstall aja gitu. Iya, tipikal orang yang nggak senang diganggu, apalagi kayak kayak banyak cowok yang ngeganggu gitu kan, kayak nggak Iya, ada iya. aturannya. Iya, ya. Oh, iya sih betul sih, setuju sih. Setuju, Iya, setuju. kayak nggak seneng gitu. Jadi Hmm. privasi aku ngerasa keganggu. Aku mau berteman, cuman nggak terlalu berlebihan. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Oh, itu karena di uninstall gara-gara sebel gitu. Banyak yang nyamperin terus ngobrol ganggu gitu ya. Iya benar, sampai ada yang maksa nomor WA lah atau Instagram. Kayak bener-bener Ih, semaksa itu aku risih jadinya. ini nih aku yang apa yang nggak ngerti deh guys. Emang tuh cowok tuh kayak gitu ya, Kak? Bener ya? Iya Maksudnya bener, bener banget. Gitu. Karena mak kan mak- cewek maksudnya beda-beda ya. itu maksudnya kenapa nggak ada prosesnya dulu gitu ya kak ya gini Iya kan benar. kalau kenalan sama orang tuh yang paling seru tuh ngobrol dulu kenalan dulu gitu kan ya maksudnya Benar. jangan 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 langsung rak gitu gimana. aja langsung wah WA atau Instagram. Wah, enggak banget sih. Betul. Kalau WA nggak dapet, dia minta Instagram. Kalau Instagram nggak dapet, dia minta Facebook. Kalau Facebook nggak dapet, dia minta Friendster. Ya lah, enggak lah, Friendster udah lama banget tuh. Dia minta semuanya itu. Oke. So, oke, kalau di aplikasinya ini kakak bilang ada pernah kejadian yang nggak enak dan akhirnya di uninstall. Pertanyaan Ricky berikutnya adalah ini, yang kincir atau kristal pernah main nggak? Oh, kalau itu aku kurang tahu deh, cuma nggak pernah tahu dan nggak pernah main. Oh nggak tahu. Oke, itu loh yang orang sering naro naro apa diamond terus kalau menang bisa double atau kayak gitu. Nggak pernah main ya? Enggak. Oh, sah guys, benar kan tuh orang baik tuh nggak pernah main kincir sama kristal. Aku enggak sih. Jangan salah yang dengerin ini pasti gini. Oh jadi aku orang jahat gitu. Enggak. Maksudnya aku
dia nggak pernah sentuh kayak gini-gini ya maksud Karena aku. aku nggak So oke. ngerti ngomongnya. Itu nggak ngerti guys. Lebih baik nggak ngerti sih kak daripada ngerti. Ntar akhirnya ini keterusan kan betul ya. Oke. Aku mau nanya, berarti di aplikasi ini punya teman nggak atau bestie gitu disebutnya bestie? Sejauh ini sih belum nemu ya. Belum, oke. Iya. Ada yang deket, ada yang deket, Ada salah satu mahasiswa gitu, asik. kayak asik lah diajak ngobrol. Cuman, wow, ujung-ujungnya, maaf ya, termasuk ke mesum. Orang itu aku nggak suka. Oke, oke. Akhirnya orang itu melakukan sesuatu atau nanya sesuatu yang Iya, kamu nggak suka, betul ya? betul. Oke, so oleh karena itu, mari kita kupas tuntas guys. Oke, yang pertama, aku tebak dia minta apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oke, tebak. Nomor satu, dia minta video call. Video call iya, terus kayak pop juga. Oh dia minta, oke, video call, ting ting, coba ini kalau bunyinya gini. Nah oke, bener kan? Oke, dua, dia minta foto, betul kan? Betul. Oke, betul juga. Oke, next. Dia minta, abis itu dia minta video call, terus dia gini, sebentar, aku tebak dulu. Dia minta video call, udah video call, terus dia minta kamu untuk ini, untuk gimana sih ngomongnya sih guys, gimana ya? Minta kamu untuk ngelihat seluruh badan, betul? Iya, betul banget, betul Tuh banget. kan bener guys, oke ya. Benci Pasti yang banget. masuk ke podcast ini kok Riki tahu gitu. Enggak. Karena guys, aku nggak pernah, aku cuma mau bilang aja. Because I'm a guy, so I know how guys thinks gitu aja sih. Oke, so alright. So abis itu dia minta foto, betul ya? Betul kan? Nah Tuh, fotonya juga aneh-aneh, betul? sampai bener-bener maksa itu dia. Panjang banget chattingan. Terus kalau nggak dikasih, adakah barteran untuk cash atau barteran untuk apa? Nggak. Biasa sih cowok gitu kalau nggak salah ya, betul nggak sih? Karena aku pun nggak nerima. Karena itu harga diri aku. Wih, setuju banget. Kak Dinda jangan pernah. Guys, dengerin tuh guys. Ini insight-nya luar biasa banget ya. Ada harga diri, ada prinsip dan standarnya guys. Jangan pernah melakukan sesuatu hanya untuk sekedar ya gitulah lanjutannya. So, berarti sekarang single, double. Single karena kemarin habis ditinggal. Hah, sumpah, tinggal siapa? Maksudnya udah pernah jadian? Udah pernah 2 tahun yang lalu. Sama siapa? Kemarin tuh pertengahan 2022 April Hmm. itu ditinggal karena pas 2 tahun ngejalin hubungan, setahunnya itu dia selingkuh. Karena aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu sama sekali. Oh my goodness. Jadi dia ngeduain kamu Iya, berapa lama kamu nggak taunya? Hah? 1 tahun aku nggak tahu. Karena aku orang yang nggak terlalu curigaan juga. Hmm. Kalau aku sama pasangan itu ya buka-bukaan, kadang kayak kamu ada masalah apa, ya cerita kita. Tapi dia tuh nggak pernah cerita kayak macam-macam. Dia tuh nggak terlalu banyak terbuka orangnya. Jadi aku nggak tahu kan dunia luarnya dia gimana, watak belakangnya dia gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi kita sering ketemu, tapi aku bener-bener nggak pernah ngecek HP dia. Serius. Oh, terus akhirnya 1 tahun baru ketahuan. Baru ketahuan, itu pun awalnya temennya yang ngasih tahu kayak, emang lo masih lanjut sama dia, katanya. Iya, kenapa? Serius, kemarin yang dia bawa siapa ke rumahnya? Nah, di situ aku udah deep banget kan. Waduh, itu rasanya sebel banget gak sih kak? Tapi kakak tuh tipikal yang kalau ketahuan kayak gitu kakak diem pergi tinggalin atau kakak tuh tipikal yang konfront, maksudnya konfrontasi dia tuh sama ini ya yang pacarnya. Aku Kakak sih tipe yang mana? tipikal orang yang mending pergi ya, ngapain gitu bertahan sama orang yang nggak bisa ngasih feedback balik ke kita. Buh, Itu udah gini loh, istilahnya kita udah ngasih hati ke dia, tapi dia minta jantung. Gue udah baik, tapi dia nggak mau baik. Jadi ngapain gitu bertahan sama satu hubungan yang menurut aku udah nggak bisa buat aku lanjut lagi. itu kak udah kasih yang baik-baik, mintanya lebih lagi gitu kan ya. Maksudnya Bener. Sampai emang aku aja bilang udah ngapain gitu sama cowok kayak gitu. Ketika kita sukses pun banyak cowok yang mau sama kita. setuju sih, aku setuju banget sih. Emang tuh cowok rata-rata, aduh ampun deh. Makanya aku nggak suka cowok kak.
salah, salah. Oke, oke, anyway, wah berarti ini banget ya, ya udahlah ya. Maksud aku setuju banget sih sama maksudnya Kak Dinda tuh memilih untuk ya udahlah ngapain aku mempertahankan, mendingan ya pergi aja. Itu Iya, menurut aku decision atau pilihan yang terbaik untuk semua kejadian di mana-mana. Kayak menurut aku konfrontasi tuh nggak penting, kayaknya capek-capek aja gitu, maksudnya ngabisin tenaga aja. Bener gak sih Kak? iya bener, ngapain gitu kita bertahan, tapi dia nggak mau bertahan buat hubungan kita. Ya udah gitu, termasuknya toksik. Kita juga sebagai cewek harus punya harga diri. Kalau diselingkuhin, ngapain kita masih bertahan gitu. Itu dia. Wih gila, keren banget tuh jawabannya barusan. Kalau bestie jadi pacar oke nggak? Pasti jadi pacar. Kalau sejauh ini sih aku masih ilfil ya. Cuma Karena, berarti di oke, kenapa? Kenapa? karena ya menurut aku tuh pasti kan udah termasuk orang yang tahu privasi kita kan ya. Jadi kayak kita tuh nggak mau loh dia jadi tiba-tiba jadi pasangan hidup kita, kayak kocak. Ya ampun. Oke. Jadi gimana ya? Oke, berarti untuk Kak Dinda yang namanya bestie itu no way nggak boleh jadi pacar, nggak bisa atau bukan nggak boleh, nggak bisa lah gitu. Betul. Ya karena menurut aku ya kalau misalnya jodoh kan nggak kemana ya. Kalau misalnya Betul. emang jodoh ya udah ada yang ngatur gitu. Karena aku juga gak mau terlalu maksain sih buat pacaran. Iya, setuju sih. Tapi memang bener sih maksud aku. Nggak gini, kenapa aku nanya sih kadang-kadang kan kalau yang namanya bestie itu tambah lama kita spend waktunya berbarengan. Jadi akhirnya terjadilah yang namanya ngerasa ya bukan sayang sih, ngerasa care kali ya, care banget gitu aku sama kamu. Tapi ntar tambah lama tuh care-nya nambah akhirnya jadi suka deh gitu kan. Makanya aku nanya pertanyaan itu. Tapi bagi Kak Dinda adalah that's it. Maksudnya nggak bisa lah yang namanya bestie jadi pacar tuh kayaknya nggak salah aja arahnya gitu, bener ya? Benar. Jadi sahabat aku pun udah tahu gitu karakter aku gimana. Aku tuh gak terlalu gampang buat deket sama orang dan gak terlalu bisa ngasih perasaan ke orang juga. Jadi buat aku tuh hati aku ya gak bisa aku paksain buat cinta sama orang gitu. Jadi Oh, oke. orang yang dapet hati aku ya dia yang bisa bikin aku berarti senyaman itu gitu. Oke, oke. Mantan jadi teman? Mantan jadi teman oke. Karena Bisa, serius? bisa, aku nggak terlalu gimana ya, aku sakit hati. Hmm. Cuman aku nggak mau berhubungan yang gimana ya, kalau orang habis putus langsung musuhan, aku nggak bisa. Aku lebih baik kayak, ya udah kita masih bisa jadi teman. Kalau kamu mau, ya silakan gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Aku welcome kalau untuk jadi teman. Tapi kalau untuk balikan enggak. Oke. Jadi teman oke lah ya, maksudnya kalau mantan. Tapi kadang-kadang rasa aneh juga gak sih? Enggak ya? Ntar tiba-tiba maksudnya kalau mantan jadi teman tuh ntar tiba-tiba minggu depan dia punya cewek yang lain, ntar rasa cemburu gitu nggak apa-apa? Atau Sempat cemburu, cuman kayak aku mikir lagi dong. Serius nih aku mau cemburu sama orang yang udah nyakitin aku. Kayak apa gitu ya. Jadi aku udah ikhlasnya sih. Jadi buat apa lagi gitu aku cemburu. Karena kan hubungannya udah selesai. itu dia guys, itu dia kuncinya guys dari Kak Dinda barusan. Kalau hubungannya selesai ya selesai, harusnya nggak ada perasaan lagi gitu. Sebagai teman ya temen. Dia mau ngapain juga ya sabodo amat. Bahasanya beda lagi. Dia mau ngapainnya gitu ya. Oke. Kalau pacaran beda agama, Jujur sih aku sempet suka sama yang beda agama. Cuman kayak aku mikir lagi kalau misalnya dia serius, siapa yang bakal ngalah gitu. Karena aku gak bisa ninggalin agama setuju, aku. setuju sih, setuju banget sih. Tapi jadi kejadian itu waktu di yang kakak beda agama tuh gimana? Akhirnya udah Udah pisah. pernah. Jadi sama-sama dia itu pendatang baru di Bogor. Dia tuh dari Bali. Terus? Terus dia sekolah di SMK 6 Bogor gitu. Heeh, Aku sempat ada kunjungan kan ke sekolah dia. Aku heeh. ketemu di situ. Dia kayak jadi panitia gitu buat ngisi-ngisi formulir. Akhirnya aku naruh nomor handphone aku di situ di tempat formulir. Heeh. Dan gak lama itu selang aku pulang dari kunjungan ada pesan masuk. Bisa banget coy, Iya. bisa banget. Memakai authority supaya advantage-nya sendiri nggak bener ya, emang nggak, aduh udahlah selesai lah. Oke terus?
Terus, kayak ya biasa awalnya chatting-an kayak temen lah layaknya gitu. Cuman akunya emang agak, judes orangnya. Oh Terus jutek, kakak tuh awalnya jutek kalau pertama kali ketemu gitu? terus lama-lama dia kayak capek, sempet Hmm. ngilang dia seminggu, Hmm. habis itu dia nge-chat lagi kayak, "Apa kabar? Gimana?" gitu. "Sekarang di mana? Gini-gini." Aku jawab. Gak lama dia ngajak ketemu karena aku lagi gabut juga kan. Hmm. Mungkin oke lah aku mikir silaturahmi. Terus ketemuan di kafe, Hmm. aku lupa nama kafenya apa, cuman itu di daerah Bogor. Ah. Dia tuh sempat ngomong katanya, Elvis bukan Elvis, bukan. bukan. Oh. Dia ngomong katanya, "Suka karena kamu itu anaknya jutek," katanya, "terus nggak gampang ngasih harapan gini-gini. Soalnya aku jarang," katanya, "nemuin cewek kayak gini." Aku bilang, "Ada kali banyak, cuman kamunya aja yang nggak mau nyari," gitu. Terus dia Oke. ngungkapin, aku langsung blok dong, aku orangnya nggak suka basa-basi. Aku nggak bisa kalau pacaran beda agama, aku nggak Asik. bisa kan, Gila. ke depannya gimana kalau misalnya kita sama-sama serius, terus nggak ada yang mau ngalah salah satunya, akhirnya apa? Sama-sama sakit hati. Aku udah jadi mulai dari yang ketemuan itu udah stop, aku ngeblok dia sengaja supaya dia nggak naruh harapan lebih ke aku. Jeder ya guys, lihat tuh langsung dihentikan. Biar dia juga nggak berharap lebih karena aku bingung kalau udah cowok berharap tuh, gimana ya? Cowok kalau berharap tuh maksa. Mau Ah. dia nggak peduli ke depannya bakal gimana, tapi aku tuh paling mikir, nanti ke depannya gimana, siapa yang bakal ngalah, aku nggak mau ngalah. Aku fix di agama aku udah nggak bisa. Tuh guys, langsung. Actually apa ya, kalau Gimana? kalau boleh dibilang sih memang awalnya itu memang langkah yang paling tepat banget untuk bilang di awal hubungan, bener gak sih Kak? Kayak maksudnya daripada ntar tuh banyak yang bilang ya gak gini sih, tapi menurut aku ya, daripada ntar sakit menurut aku. Tapi menurut aku gini, pertanyaan aku, kira-kira kalau menurut kakak ya, kira-kira ada yang bisa gak sih, maksudnya yang pindah gitu kan ada juga ya, betul ya Kak? Betul, Ada juga, tapi itu ujung-ujungnya kan pilihan dia sendiri, betul ya? iya. Bukan karena kepaksa atau gimana, tapi pindahnya itu. Punya gak sih Kak temen yang pindah gitu? Bukan temen sih, saudara mah. Oh ya? Pindah Iya, kemana? Kalau om boleh nanya, pindah om kemana? itu kan Islam, dia Heeh. pindah ke Kristen karena ceweknya Kristen dan gak mau ngalah. Jadi akhirnya om aku saking cintanya jadi dia ngalah buat masuk agama dia, sempet semua keluarga kecewa, termasuk aku gitu, ponakan dekatnya. Ya cuman gimana ya karena cinta udah buta gitu, susah Asik. susah dikasih taunya, bingung kita juga. Asik. Guys, itu pokoknya kata kuncinya ada cinta buta, udah itu aja sih guys. Kalau cinta buta, makanya gue bilang cinta itu nggak bisa kasih makan orang. Kenapa? Ya buta, dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi ya gitu aja guys. Oke, ngerti. Jadi oke. Nah, tapi kalau aku mau nanya gini, kalau ada pertanyaan gini, kira-kira orang itu boleh dapat kesempatan untuk ini nggak? Kedua kalinya, ngerti nggak sih maksud aku, Kak? Jadi gini, people deserve a second chance atau enggak? Orang tuh memang boleh dikasih kesempatan kedua nggak? Manusia itu ya berhak mendapatkan kesempatan, cuman kalau misalnya dia nggak bisa mempergunakan dengan baik, ya bukan salah kita kalau kita udah benar-benar hilang respect sama dia. Oke. Bah, setuju banget sih. Kadang-kadang kalau nilai value-nya itu nggak ada, ya mau gimana lagi? Maksudnya dia mau minta balik, tapi ya kayaknya ya udahlah, you me and gitu ya, you me and now gitu. Udah nggak ada ini. Oke, kalau tadi kan dari seluruhnya ini kayaknya memang ya mungkin karena gestarnya cewek kali ya, jadi that's why kita selalu arahnya tuh kayak cowok tuh, kejelekan cowok ini, which is aku nggak komplain karena menurut aku ya memang benar ceritanya memang kayak gitu. Tapi pertanyaan aku adalah kalau kejelekan cowok kita udah tahu nih barusan semuanya, kalau menurut kakak kejelekan cewek itu apa? Karena kakak cewek kan, makanya saya nanya kejelekan cewek itu kayak gimana supaya saya juga bisa belajar. Lebih banyak tahu sih cewek itu egois Asik. banget. Karena dia Oke. nggak pernah nggak mau kalah gitu.
Hmm. Dia tuh tipikal orang yang selalu mau waktu si cowoknya itu buat dia. Padahal kan Hmm. kita juga tahu gitu si cowok itu sibuk bukan karena sibuk sama hal-hal lain. Kadang dia juga kerja. Cuman kita sebagai cewek kan nggak bisa nahan kangen ya. Jadi Betul. benar. Jadi kita tuh bawaannya mau ribut terus emosi terus kita tuh paling nggak bisa ngelihat cowok nggak peka ya. Ini gue lagi sakit, lo nggak ngerti gitu. Oh, nggak bisa. Terus sama yang satu lagi sih, jujur aku emang udah kerja sejak dulu, jadi aku paling nggak suka sama cowok yang nggak modal gitu. Ngerti nggak sih? Jadi Hmm. bukan matre, tapi kita juga sebagai cewek harus bisa dihargai, bisa diapresiasi sama orang lain. Wih, setuju banget sih. Maksudnya kalau aku ngeluarin sesuatu ya ekspektasi aku adalah kamu juga mau ngeluarin sesuatu Ini gitu, betul ya? bener. Kayak Ekspektasi. gini deh contoh kecilnya. Aku tuh dulu tuh sama masa lalu aku kayak aku yang bayar tiket, kamu yang bayar makan. Jadi adil. Hmm. Hmm. Aku mending gitu daripada kayak dia ngajak jalan tapi terus-terusan si cewek yang bayar kan kayak dia nggak punya harga diri juga ya. Betul, setuju sih, setuju. Emang di mana-mana ya memang dari dulu sih apa ya, bukan mitosnya ya, memang dari dulu tuh kepercayaannya adalah kalau kalian jalan berdua, ini dulu ya Kak, maksudnya dulu ya. Kalau kita jalan berdua, seharusnya yang menawarkan untuk bayar duluan adalah cowoknya. Ini pemikiran dulu ya, pemikiran dulu. Seharusnya membayarkan cowoknya. That's why guys, yang semuanya lagi dengerin ini adalah ada julukan yang namanya gentleman. Karena gentleman itu dia yang mengerti, peka untuk membayar duluan. Tapi kalanya sekarang di tahun-tahun ini, maksud aku saya setuju sama Kak Dinda sih bilang kayak gini. Ya mana ada sih sekarang zamannya dimana seharusnya kamu bayar gitu. Ya kalau kamu mau berdua itu yang saling mengerti. Ya aku bayar makan, kamu bayar nonton gitu kan ya, betul ya? Betul. Setengah-setengah atau enggak ntar kita bagi lagi berapa gitu kayak gitu. That's why aku ngerti banget sih maksudnya. Oke, yang satunya egois ya bisa juga sih. Saya setuju juga sih. Tapi kenapa ya kalau cewek itu kalau ditanya gitu, yang kamu mau makan di mana? Selalu jawabnya terserah gitu. Kenapa ya? Karena kita juga bingung. Tapi Kenapa sih? kalau misalnya kita dipilihin tempat kita nggak suka, tapi bilang terserah lagi. Itu sih kejelekan cewek sampai saat Nggak ini. ngerti, nggak ngerti loh. Kalau ditanya yang kamu kenapa, dia jawabnya terserah. Ya udah terserah ya, ya udah. Pas terserah aku nyampe di McD, habis itu dimarahin. Dia bilang, kenapa ke McD? Emang kamu kira aku apaan gitu? Lah katanya tadi terserah. McD kan lumayan ada Happy Meal murah lah gitu ya kan? Soalnya dari dulu tuh aku dapat cowok alhamdulillah ya gitu kayak pasti mau yang diajak kayak bayarnya setengah-setengah nih. Aku juga kan anaknya nggak terlalu suka nongkrong di kafe gitu kan. Aku lebih suka kayak di tempat pecel lele, pecel ayam gitu atau enggak di Wih, pinggir gokil. jalan gitu. Itu emang vibes-nya enak banget buat aku. Karena Setuju sih. dulu tuh pernah dapat cowok yang dia orang punya oke lah. Jadi dia nggak terlalu suka nongkrong di pinggir jalan gitu. Hmm, Itu maunya kayak di kafe atau mall. Aku kan terlalu nggak suka ya. Kayak bukan hmm, vibe aku aja gitu. betul. Aku lebih suka kayak orang-orang gitu ngelihat orang-orang pacaran pinggir jalan. Aku tuh kayak berharap ih kapan ya aku sama cowok aku kayak gini kayak lucu gitu. Cuman ekspektasi aku tuh salah. Cowok aku tuh kayak nggak bisa banget diajak makan celeng Hmm, pinggir jalan. Ya lama kelamaan aku juga kayak apa sih gitu. Jangan terus-terusan dimulai. Walaupun lu orang punya lu harus irit gitu. Karena kehidupan lu nggak betul. terlalu bergantung ke orang tua lu sampai besar gitu. Betul, setuju sih, setuju. Bahkan kalau menurut aku yang pecel lele atau nasi goreng yang pinggir jalan itu lebih enak Kak, betul ya? Enak banget kan sumpah. Beuh, itu rahasianya keringetan dari abang-abangnya yang jatuh di makanan itu. Itu rahasianya guys. Makanya nggak butuh nggak butuh micin tuh di situ tuh, nggak butuh. Karena menurut aku ada rahasia tersendiri dari abang-abang dan dari Pak D-nya yang lagi goreng-goreng nasi goreng deh. Tapi Apalagi kalau apa? uduk anget-anget. Aduh, Wih, gile. Terus pakai sambelnya terasi. Waduh, mantep banget ya itu. aku juga orang Jawa kan jadi kayak Eh, kalau ngeliat warteg tuh aduh enak banget kayaknya tuh ya Allah. betul, setuju. Setuju ya memang dari dulu kayak gitu sih aku ngerasa ya yang di pinggir jalan itu lebih santai, lebih enak. Dan lebih nggak hanya enak di perut aja tapi enak di dompet dah. Tapi Bener udah enak tapi banget. di dompetnya juga enak. Oke, sebelum
Cepet banget loh. Kita udah ngobrol kurang lebih 35 menit loh Kak. Gak Sumpah. kerasa ya. Nggak kerasa loh. 50, ya gitulah 50-40 menit lah. Nggak kerasa ya. Oke, pertanyaan aku berikutnya dan mungkin juga sebelum kita tutup lah ya di sini. Kakak itu berarti extrovert atau introvert? Ya aku Aku jelasin. Tapi kakak tahu kan extrovert introvert maksudnya apa? Tahu ya? tahu. Tahu. Aku suka introvert sih. Oh, sebentar. Kakak tuh lebih suka orang yang introvert yang pasangannya atau kakak sendiri yang introvert yang mana? Aku sendiri. Oh, sendiri yang introvert. Oke. Kenapa dibilang kayak gitu, Kak? Ya gimana ya? Karena aku tuh orangnya juga gak mau terlalu ribet. Ngerti nggak sih? Oke. Aku tuh kehidupan aku tuh simpel. Aku jujur sih, aku nggak terlalu mikirin ke dunia. Jadi kayak ya udah hidup aku gitu-gitu aja ya udah gitu. Yang penting aku bisa maju ya udah. Widih, gokil. Kalau orang introvert tuh katanya punya dunianya sendiri, betul ya, Kak? Benar. Aku paling kurang suka bergaul karena kalau di keramaian itu aku ngerasa sendiri. Oke. Oh wow, itu dia guys, extrovert sama introvert ya. Barusan Kak Dinda bilang Kak Dinda adalah introvert. Memang sih dari dulu tuh aku pernah diceritain bahwa yang namanya introvert itu punya dunia yang sendiri. Bahkan ada konon katanya guys, bagi yang teman-teman yang lagi dengerin TLT podcast ini, ada yang bilang bahwa orang introvert itu dia lebih pendiam orangnya, atau dia lebih suka ya ngelakuin hal-hal sendiri aja gitu, kayak lebih banyak me time-nya dibanding orang yang extrovert. Kalau extrovert itu orangnya yang outgoing banget, kalau kemana-mana walaupun orang nggak kenal gitu dia akan nyamperin orangnya, bilang hey apa kabar, gini gitu. Jadi itu loh perbedaannya sama introvert sama extrovert, which is menurut saya ya harus tahu sih dalam dunia ini namanya extrovert sama introvert. Apalagi kalau kita memilih pasangan kita untuk kedepannya, itu yang paling penting sih. Oleh karena itu, that's why aku mau bilang sama teman-teman di sini, setuju dengan yang namanya. Tapi sebetulnya extrovert sama introvert itu bisa berubah nggak ya? Aku juga nggak tahu sih jawabannya Kak. Tapi kalau misalnya kakak introvert ini, kalau kumpul sama banyak orang extrovert, kira-kira bisa berubah nggak ya? Aku sih kurang ya karena aku tipikal orang yang bener-bener kayak nutup diri dari banyak orang. Aku lebih suka di rumah gitu. Karena di kerjaan pun ya itu kewajiban aku. Jadi aku harus gimana ya? Ketemu banyak orang ya aku harus bisa dong mengekspresikan diri aku lagi di mana gitu. Ya Betul, cukup lah gitu. betul. Setuju banget sih. Kenapa Kak? Jadi ya intinya kita dimanapun kita posisi kita ya harus kita hargain gitu. Siapapun lawan bicara kita atau di mana kita berada. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak Adinda. Setuju sih. Ini pertanyaan aku terakhir adalah, kalau Kak Adinda bisa ingat satu hal dalam hidupnya Kak Adinda, dan tapi nginget satu halnya itu selamanya, apa yang mau diingat? Ingat, aku yang paling mau diingat itu kebersamaan sama orang tua aku sebelum mereka pisah. Itu bener-bener dari kecil tuh aku kan anaknya sering ditinggal-tinggal kan sama orang tua. Tapi kayaknya dapat momen itu sebentar. Jadi itu momen bakal aku ingat terus sampai aku gede atau bahkan sampai aku nikah. Wow, luar biasa ya. Keren banget. Oke, Kak, Ricky mau bilang thank you nih udah mampir di podcastnya. Walaupun singkat, padat, tapi menurut Ricky berbobot banget nih episode yang sekarang ini sama Kak Dinda di dalam TLT podcastnya. So aku mau bilang terima kasih untuk waktunya di sini, untuk sisakan waktunya yang dari kesibukannya Kak Dinda itu udah nyamperin di TLT. Berterima kasih banget. Ricky nggak bisa kasih apa-apa nih Kak, hanya doanya untuk Kak Dinda bahagia dan sehat selalu dan berkatnya yang berlimpah dalam hidupnya. Oleh karena itu Ricky akan tutup podcastnya sebentar. Kak Dinda jangan kemana-mana ya, 30 detik aja. Ricky akan tutup podcastnya. Habis itu ntar Ricky akan panggil Kak Dinda lagi untuk Kak Dinda balik lagi ke podcastnya untuk bilang goodbye untuk terakhir kalinya. Oke, thank you. Sabar ya Kak Dinda ya. Oke, so guys, I wanna say thank you so much bagi teman-teman di sini udah dengerin dari awal sampai sekarang. Gila, goks.
walaupun singkat ya guys, dibilang singkat juga enggak sih menurut aku, podcastnya ini udah 40 menit lebih. Dibilang singkat juga enggak, tapi kita banyak bahas lah barusan sama Kak Dinda yang ada di sini. Tadi yang pertama adalah kalau kalian tahu Kak Dinda membahas mengenai yang namanya kerjaan, dan tadi pertanyaan saya menurut saya yang paling sering saya nanya ke orang. Jadi kalau saya mau tarik garis tengahnya dari podcastnya kita berdua di sini, mengenai apa atau insight apa yang teman-teman di sini bisa ngambil. So izinkan saya kurang lebih 1 menit untuk menjelaskan. Jadi teman-teman habis podcastnya ini bisa ambil sesuatu yang bisa diterapkan dalam hidupnya atau pelajaran dari sini. Here it is. Yang pertama adalah Kak Dinda membahas mengenai namanya kerjaan. Tadi saya nanya adalah kerja ini atau mendapatkan uang, apakah itu mengasih yang namanya kebahagiaan. Dan Kak Dinda bilang yes, itu membuat Kak Dinda bahagia. Dan saya setuju karena yang namanya uang itu memang banyak mengasih kebahagiaan bagi orang lain. Tapi ingat guys, yang aku mau nambahin sedikit dari jawabannya Kak Dinda adalah, ingat, uang itu bukan segalanya. Uang itu gak selamanya bisa beli apa yang kita mau. Bahkan ada satu quote di luar sana bahasa Inggris tulisannya gini, money cannot buy anything. Tapi kalau membuat kita bahagia, yes saya setuju. Karena money itu sebuah satu tools atau satu benda yang kita bisa dapat. Habis itu kita spend money-nya ini untuk kita mendapatkan kebahagiaan, itu bisa. Tapi money bukan segalanya. Kayak contoh kalau saya mau ke Bali, saya harus beli tiket. Itu belinya pakai uang kan. Ya benda yang saya kasih dan tiket saya ambil dan saya pergi ke Bali senang-senang. Dan itu yang namanya membawakan kebahagiaan. Tapi ingat, money itu nggak segalanya. Tadi juga saya bahas mengenai yang namanya friendship. Saya nanya yang namanya friendship itu, teman bisa jadi pacar atau enggak? Kak Dinda bilang nggak bisa. Setuju banget. Karena menurut saya kalau udah jadi teman itu menurut saya harus ada batasannya. Jangan lupa batasannya itu guys. Jangan sampai kelewatan atau jangan sampai ada orang lopatin batasannya itu. Artinya adalah kalau kita mau teman menjadi pacar, saya cuma punya satu jawaban sih untuk ini adalah, ya kamu harus siap untuk kehilangan orang ini, itu aja. Simple as that. Kalau dia udah jadi pacarnya kamu, dari teman, just get ready. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kamu bisa kehilangan orang ini selamanya. Dan akhirnya dia gak jadi teman, toh gak jadi pacar. Dan barusan aku juga bahas mengenai namanya beda agama sama Kak Dinda. Ini sangat menarik banget. Kedua terakhir insight-nya untuk hari ini. Kak Dinda bilang yang namanya beda agama mendingan kita kasih tahu di awalnya. Setuju banget. Di awalnya at least dua-duanya tahu sebetulnya kedepannya itu seperti apa, kedepannya susahnya segimana. Kalau dua orang ini tahu atau dua pasangan ini tahu, ya satu pasangan ya dua orang ini tahu, ya nggak apa-apa pilihannya mereka untuk lanjut atau enggak. Karena terakhirnya menurut saya semua orang dalam hidup ini punya pilihan. Kamu pilihannya itu apa? Terserah. Semua bisa dapat pilihan. Bahkan hidup ini mengasih kita banyak pilihan. Di antara kalau kamu tahu, yang paling penting adalah kamu tahu di awalnya itu susah ke depannya. Kalau kamu memang mau berjuang, ya berjuanglah sebisa-bisanya kamu. Tapi kalau memang kamu nggak sanggup untuk berjuang, mendingan kamu jangan mulai. Itu aja. Sama ilustrasinya sama seperti kayak api. Kalau tidak ada asap kalau nggak ada api. Ya maksud aku ya nggak mungkin ada pain, sakit kalau kita nggak mau mulai. Hanya itu aja. Dan terakhir saya nanya sama Kak Dinda, ada 2 pertanyaan yang saya tanya. Yang pertama adalah kalau cewek itu sifatnya seperti apa? Katanya egois, katanya ada juga yang namanya nggak suka kalau cowok yang peka, atau ada juga yang cewek ini terlalu banyak mikirkan sesuatu dari feeling dan lain sebagainya. Dan ya gitulah, marah-marah, jutek dan lain sebagainya. Ya menurut saya di sini saya nggak ngambil sisi mana, cowok atau cewek menurut saya. Dan podcastnya ini juga bukan untuk menjelekkan cowok dan juga bukan untuk menjelekkan cewek. Tapi teman-teman harus tahu, memang dunia dua ini adalah saling berbeda, saling jauh. Dan itu saya sebutnya adalah model of the world. Semua orang punya dunianya mereka sendiri. Bahkan tadi saya nanya mengenai extrovert sama introvert, itu juga sama. Semua orang punya dunianya sendiri. Bahkan kalau kalian menyatu, that's why di situ ada yang namanya jadian, itu ada yang namanya nikah. Kalau kalian menyatu, baru dunianya itu bisa dijadiin satu. Dan kita penuh dengan yang namanya pengertian, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Dimana dua dunia ini bisa menyatu, dan menyatunya itu dengan indah. Extrovert sama introvert, barusan ini terakhir saya ngomong sama Kak Dinda. Kak Dinda bilang dia lebih ke introvert. Tapi katanya dia punya dunianya sendiri. Dia pengen ngelakuin semuanya segala sendiri. Jawaban ini sebetulnya gak ada jawaban yang salah guys. Memang ada seberapa orang yang extrovert sama introvert. Tapi intinya saya di terakhir dari podcastnya ini adalah yang bisa dibawa balik dari pertanyaan saya terakhir, extrovert atau introvert. Yang paling penting adalah you have to know that you're special. Karena semua orang dilahirkan dalam dunia ini sebagai manusia yang indah. Manusia yang special. Oleh karena itu, di antara mau bilang extrovert kayak, mau bilang introvert kayak, mau bilang kamu punya dunia sendiri, mau bilang kamu outgoing kayak, sering ngobrol sama orang, punya teman banyak, sering gaul dan lain sebagainya.
yeah, it's you. Kan yang paling penting di sini adalah kalau kamu sayang dengan diri kamu sendiri. Itu aja sih. Karena banyak orang di dalam dunia ini yang gak sayang dengan dirinya, akhirnya dia mikirkan macam-macam, dia keluar sana bergaul dengan salah orang dan lain sebagainya. Intinya adalah you have to love yourself first. Maupun kamu itu apa atau seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kalian harus tahu, susah loh. Orang tua kita, tadi kita ngebahas mengenai orang tua. Setiap kali saya ngomong orang tua tuh agak gimana gitu guys ya. Orang tua kita membawakan kita di dalam perutnya, ibu lah, ibunda ya. Bawakan kita dalam perutnya 9 bulan. 9 bulan itu dia susah jalan, 9 bulan itu dia makanan-makanan yang paling enak, 9 bulan itu dia minum yang paling sehat. Itu udah pasti, seorang ibu itu udah pasti seperti kayak gitu. Oleh karena itu selalu ingat pesan terakhir dari Kak Dinda. Kalau saya bisa ingetin sesuatu dalam hidupnya saya untuk selamanya, saya akan selalu ingat dengan keluarganya saya. Dan ingat guys, kalian datangnya dari mana dan kalian besarnya dibesarkan dengan siapa. Karena itu paling penting. Karena satu hari semuanya kita akan bilang goodbye. Semuanya kita akan bilang goodbye selamanya. Oleh karena itu, aku mau bilang thank you bagi untuk semuanya yang ada di sini. I thank you so much. Kayaknya aku akan panggil Kak Dinda sebelum Kak Dinda angkat teleponnya itu. Kak Dinda makasih ya. Iya, sama-sama ya. Iya, makasih ya Kak Dinda. Kita Terima sampai kasih ketemu kembali. lagi. Kita ketemu lagi lah di apps-nya itu ya. Bye Kak Dinda, Makasih, guys. take care. Jangan lupa dengerin podcastnya, oke? Oke, pasti dong. Ntar Kak Dinda juga kalau podcastnya ini naik hari apa ya? Hari Minggu. Ntar akan naik hari Minggu. Jangan lupa di-share-share ya Kak Dinda ya. Oke, siap. Oke, bye-bye Kak Dinda. Sehat selalu ya. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.